Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nadhiroh dengan NIM 2404108343. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan di Universitas Wisnuwardana Malang. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan narasi literasi atau istilah kerennya storytelling ya, yaitu pengalaman tentang literasi saya, yang mana ini merupakan tugas pada topik 5 mata kuliah literasi dalam lintas mata pelajaran. Baik, cerita dimulai sejak saya kecil. Saya sudah bersahabat dengan buku, baik buku cerita seperti dongeng, fabel, legenda, dan lain sebagainya. Saya juga bersahabat dengan buku belajar membaca, belajar menulis, dan juga belajar berhitung. Yang tentunya belajar menghitung di sini berhitung tingkat dasar ya, bukan berhitung mengenai aritmatika atau geometri. Dari kecil, saya tuh sudah diajarkan oleh kedua orang tua saya untuk selalu belajar dan selalu ditekankan bahwasannya setiap selesai sholat maghrib wajib hukumnya untuk belajar. Jadi tidak ada itu istilah bermain atau menonton televisi setelah selesai sholat maghrib. Nah, belajarnya apa? Padahal belum sekolah, bahkan belum duduk di taman kanak-kanak. Dia tuh belajarnya adalah belajar membaca, mengenal huruf terlebih dahulu tentunya, baik huruf konsonan, huruf vokal, huruf kecil, huruf kapital, dan lain sebagainya. Kemudian belajar menulis mulai dari menciplak, tahu kan menciplak bagaimana, kemudian menempel di titik-titik dan lain sebagainya. Selain itu juga cara belajarnya adalah dengan mendengarkan cerita yang dibacakan oleh kedua orang tua saya. Jadi orang tua saya itu dengan telatennya mengajari saya untuk belajar membaca, menulis, kemudian mendengarkan cerita. Jadi tidak ada istilahnya bermain setelah atau menonton televisi setelah sholat maghrib. Jadi wajib hukumnya untuk belajar dan belajar. Lalu apa dampaknya? Dampaknya saya rasakan ketika saya duduk di bangku kanak-kanak, yaitu saya lebih dulu mengetahui atau lebih dulu bisa membaca dan menulis daripada teman-teman saya. Hal itu tentunya menarik perhatian bagi guru-guru. Ya, pujian demi pujian selalu saya dapatkan. Akan tetapi bukan besar kepala dapat pujian, kemudian sombong mendapatkan pujian, tetapi itu menjadi motivasi saya untuk terus belajar dan belajar. Kemudian saya terus menggali pengetahuan saya tentang bagaimana sih cara lancar membaca, dan hal itu tentunya didukung oleh kedua orang tua saya, yang mana dengan telatennya selalu mengajari saya dari hari demi hari untuk belajar membaca, menulis, dan lain sebagainya. Kemudian dampaknya apa lagi sih? Dampaknya saya rasakan ketika saya duduk di bangku SD atau sekolah dasar. Jadi ketika kelas 1 saya itu sudah pandai membaca, sudah bisa membaca buku pelajaran. Dulu ketika saya masih SD, kurikulumnya masih menggunakan KTSP. Jadi kalau kurikulum KTSP, mohon maaf ya belibet, kurikulum KTSP itu masih menggunakan yang namanya teks, kemudian ada pertanyaan. Jadi pertanyaan itu jawabannya sudah pasti ada di teks tersebut. Jadi saya tidak kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku, entah di buku maupun ketika ujian. Jadi ketika ujian, entah ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan lain sebagainya, saya lebih dulu mengerjakan. Jadi ketika teman saya masih dibacakan, misalnya pertanyaan nomor 1, bagaimana bunyi rukun Islam? A. Sholat, B. Zakat, C. Syahadat. Nah, ketika saya mengerjakan, saya sudah mengerjakan soal 5, tapi teman saya masih mengerjakan nomor 1. Karena apa? Mereka masih dibacakan, sedangkan saya sudah bisa mengerjakan sendiri karena sudah bisa membaca. Jadi kelas 1, kelas 2 berjalan dengan lancar dan baik-baik saja, dan tentunya mendapatkan peringkat yang lumayan bagus lah ya, 3 besar. Kalau 3 besar waktu itu lumayan lah ya. Kemudian dampak selanjutnya dari ketelatenan orang tua saya untuk mengajarkan saya membaca, menulis, dan belajar, dan wajib belajar di setiap setelah sholat maghrib itu saya rasakan ketika di kelas 3. Jadi ya di kelas 3 itu ada lomba pidato tingkat kecamatan. Nah, pada waktu itu guru itu menunjuk saya untuk mengikuti lomba tersebut. Jujur awalnya itu takut, kemudian tidak percaya diri. Karena apa? Belum apa-apa sudah ditunjuk untuk mewakili sekolahan, bahkan langsung di tingkat kecamatan, yang mana pada waktu itu pesertanya ada lebih dari 20 sekolahan SDN di sekecamatan. Tapi hal itu diputuskan sama orang tua saya bahwasannya pemikiran-pemikiran negatif saya itu dihancurkan. Dengan cara apa? Dengan cara selalu memotivasi saya untuk bahwasanya kamu harus mencoba. Kalau kamu nggak mencoba, maka kamu tidak akan tahu bagaimana rasanya nanti ikut lomba. Kamu tidak bisa berkembang lebih jauh lagi. Nah, selain memotivasi saya dengan beberapa kalimat untuk meyakinkan diri saya bahwasanya saya bisa, kedua orang tua saya tentunya juga membimbing saya di rumah.
mengenai bagaimana sih berpidato yang baik dan benar. Jadi kan kebetulan saya di madrasah, jadi harus ada pidatonya itu ada mukadimah bahasa Arab. Bayangkan saja, anak kecil itu harus berperang dengan bahasa Arab. Jadi di rumah saya diajarkan oleh kedua orang tua saya bagaimana sih mukadimah yang baik dan benar, intonasinya itu bagaimana. Nah, hari perlombaan tiba nih. Jujur, ketika melihat pesertanya dalam hati minder lagi. Wah, bisa nggak nih saya mengikuti lomba ini? Bisa nggak saya sepede mereka? Bisa nggak ya saya selancar itu ketika melihat peserta yang lainnya yang ternyata mereka cukup membuat saya minder dari penampilannya saja. Akan tetapi seorang guru yang mendampingi saya tuh selalu berpesan, jangan putus semangat ya nak. Mereka itu hanya bagus di penampilan, belum tentu bagus dalam performanya. Lomba telah berlalu dan pengumuman pun akan disampaikan siapa juaranya. Jujur, gak ada harapan untuk saya bisa menang. Karena apa? Peserta yang begitu banyak dengan tampilan secara outfit mereka itu membuat saya cukup minder. Tidak ada terbesit pikiran untuk, mungkin saya bakalan menang nih. Akan tetapi, ternyata setelah pengumuman dari peringkat 3, peringkat 2, kemudian peringkat 1, disitulah tiba-tiba nama saya disebutkan. Jujur, kaget pasti iya. Kok bisa saya menang? Dan syukur alhamdulillah, ternyata saya diberi kepercayaan untuk memenangkan perlombaan pidato bahasa Indonesia di tingkat kecamatan tersebut. Jadi saya sangat bersyukur mempunyai orang tua yang sangat peduli terhadap akademik anaknya, pengetahuan anaknya, dan juga pendidikan anaknya. Jadi orang tua saya tidak pernah bilang tidak mengenai apa-apa yang diperlukan mengenai pendidikan saya. Sekian cerita dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.